Kita akan beramal. Kalau kita sudah berilmu, insya Allah banyak yang kita tahu. Dunia ini terang. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya, menerangi hati, menerangi jalan hidup. Inilah perlunya. Makanya segala sesuatu pun yang kita jalani dalam kehidupan ini membutuhkan ilmu. Tidak ada yang tidak punya ilmu. Mau beribadah punya ilmu, mencari dunia juga punya ilmu. Dalam satu hadis kan dikatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses, berhasil, menginginkan dunia dengan ilmu, menginginkan akhirat dengan ilmu, dan menginginkan keduanya dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Kita mau masuk surga itu kan ada likulli syai'in thoriq, thoriqul jannah al ilmu, kata Rasulullah. Segala sesuatu ada jalan ke surga, ilmu. Kita mau ke surga bagaimana mau tahu apa yang kita bikin? Itulah perlu ilmu itu. Maka ini jelas kalau orang punya ilmu dan berilmu, pada dasarnya ini akan insya Allah akan selamat. Itu akan selamat dia, nggak sembarangan. Apalagi seperti kita kan sekarang ini kan mengancam kita tuh banyak. Kadang makanan dibikin expirednya tanggal sebulan sekian, awak tak bisa membaca, main beli aja. Gak lama muntah-muntah, masuk rumah sakit, hampir mati kita bilang. Ya, ditengok kenapa rupanya, wah ini udah keracunan, ini udah habis. Kok nggak tahu? Nggak paling baca saya, katanya. Kan habis kan? Kan itu aja di dunia beresiko, timbul penyakit sama kita kan. Nah apalagi di akhirat. Inilah perlunya ilmu dalam kehidupan, maka rajinlah ya. Maka Rasulullah katakan kun aliman. Jadilah kamu orang alim, punya ilmu. Kalau tidak, au muta'alliman, belajar. Ya, jadi orang yang mau belajar. Oh udah tua nggak bisa belajar, au mustami'an, mendengar. Datangi taklim itu, dengar. Insya Allah sedikit banyaknya dapat kita. Ya. Atau yang keempat, au muhibban, senang, sayang ya dengan ilmu itu, simpatik. Ya. Suka kita nih orang yang nuntut ilmu, orang yang berilmu dan simpatik mendukung keilmuan. Jadi jangan kikir ya. Kalaupun apa ya bantu. Ya maaf saya nggak bisa datang taklim nih sering-sering. Tapi untuk ustadznya tuh saya lain nanggung. Akan luar biasa itu kan. Kalau nggak konsumsinya saya nanggung. Apa syiar ilmu itu? Dia simpatik. Wala takun khomisan, kata Rasulullah. Jangan yang kelima, apapun nggak ada. Punya ilmu tidak, belajar malas, mendengar tak mau, benci pula sama ilmu, hantu lah ini. Ya, apalagi mau dibilang. Ya. Udah mau jadi setan itu orangnya kalau udah ya ke yang kelima ini. Ini kadang-kadang itu tadi, makanya perlu. Maka Rasulullah katakan alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama. Sedang suka-sukalah kamu, kata Rasulullah, selalulah kamu berada di majelis-majelis ulama, artinya majelis-majelis ilmu, dan dengarkan kalimat-kalimat hikmah. Kenapa? Karena kalimat hikmah itu menghidupkan hati yang mati, kata Rasulullah, bagaimana air menyiram tanaman. Ya, tanah yang tadinya gersang begitu disiram subur dia. Itulah ilmu itu bagi kita. Maka itu tidak adalah sih kalau pengen selamat itu tadi, dan banyak contoh-contoh ya. Banyak contoh orang yang kadang sedikit dia amalkan dengan keyakinannya, insya Allah. Ya, ini yang perlu sama kita. Jadi apapun yang kita hadapi dengan adanya ilmu, insya Allah nggak akan nggak akan celaka kita. Kita tidak celaka. Apalagi seperti yang sederhana aja kalau mau kita gambarkan. Kita nggak pandai baca, pergi ke kota. Ya, apa nggak kesasar kita bilang? Bilangnya orang pun di sana di sini baca aja tuh apa itu ya, pelang jalan itu. Kalau mau nggak kesasar, awal nggak pandai baca. Ya, bisa jadi kita bilang ya mundar mandir aja, capek, habis waktu, lelah badan. Kenapa? Itu tadi. Jadi makanya memang ilmu itu adalah afiyah. Salah satu bagian afiyah keselamatan dalam hidup kita adalah berilmu. Ya, apalagi kalau kita lihat kan ilmu ini kan digambarkan ya, dikatakan i'tiqadu syai' jazimun fi suwaril aqli. Ilmu itu ikatan yang kuat yang tergambar di dalam hati. Itulah ilmu. Makanya Ali sambil menggambarkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, ilmu itu dia yang menjaga kita, kalau harta kita yang jaga dia. Ya begitu. Ilmu makin diberi makin bertambah, harta diberi berkurang dia. Ya, banyak yang digambarkan Ali bin Abi Thalib itu.
Apalagi di Quran paling jelas itu kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu di Mujadal ayat 11 jelas sekali. Di Az-Zumar 9 juga, hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Adakah sama orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang punya ilmu? Beda. Ya, itu pasti beda. Kita lebih cenderung kalau punya ilmu nih perbuatannya teratur, ada tata krama, ada sopan santun, ada nilai etika. Kenapa kita tahu? Tapi kalau orang nggak punya ilmu itu karena cenderung sembarangan, kesalahan aja. Ya, suka-sukanya aja kadang-kadang berbuat nggak jelas. Ya, maka itulah ya kalau kita lihat beda dia. Ya, perbedaan inilah yang perlu kita ambil menjadi satu dasar, ya, bahwa bagi kita perlunya ilmu itu apa? Keselamatan kita tuh yang perlu. Tahu kita banyak bikin. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya banyak yang kita bikin itu, kita buat, kita laksanakan, kita amalkan, insya Allah ada yang menolong. Makanya dalam kitab Al-Hikam tuh ya, atau Ilal Askandari menggambarkan apa hikmahnya Allah memberi kita banyak amal, ya, menawarkan kita banyak amal ibadah. Karena bisa jadi salah satu di antara itu amal itu menolong. Ya, kita kan nggak tahu. Kita ini kan berbuat saja, dituntut keikhlasan. Kita lakukan dia banyak ya banyak. Mau yang wajib, yang sunat, yang besar, yang kecil, hampir segala lini perbuatan kita tuh ada kebaikan kan. Sama seperti yang kita bicara ihsan dulu kan. Pertama, terhadap Allah sembah dia, jangan sekutukan. Yang kedua, kita punya orang tua di rumah, berbakti. Yang ketiga, kita punya kerabat, saudara, berbuat baik. Keempat, kita punya ya jiran tetangga. Yang kelima, di sekitar kita ada anak yatim, orang susah. Itu kan peluang-peluang berbuat baik itu kalau kita tahu itu nggak pernah berhenti sebetulnya. Hampir setiap saat kita bisa berbuat baik dengan materi maupun dengan tenaga. Bahkan sampai digambarkan Rasulullah, setiap ruas tulang anak Adam tuh mengandung sodakoh, bahkan menahan diri dari kejahatan pun sodakoh. Ada orang yang kesulitan, lemah, ditolong, itu pun sodakoh. Nah kalau kita tahu itu tadi, kita nggak akan biarkan dia. Ya. Ini kalau kita lihat, kenapa? Nah, itu akan bernilai. Bahkan seperti yang pernah kita gambarkan itu kan, Umar bin Khattab ketika Imam Hasan Bisri bermimpi melihat dia di dalam surga, ya, maka ditanyanya kenapa bisa masuk surga, dan Allah ya di dalam taman surga itu begitu tinggi tempatnya, ya indah sekali, Allah menyayangi dia betul. Ya, ternyata problemnya kecil. Ketika anak-anak memainkan burung pipit itu ditolak sana tolak sini, kasihan kali burung itu, udah kecil, udah kurus, iba Umar iba sekali dia, ada rasa kasihannya. Maka dia beli burung itu dari anak-anak yang memainkannya itu kan, karena ditolak itu jajar-jajar, ketawa orang itu, nengok burung itu sengsara, ketawa deh anak-anak, namanya anak-anak. Dia ambil, dia beli, dia lepaskan. Nah, melepaskan itu dengan rasa iba tadi kita bilang, akhirnya apa? Allah menyayangi dia. Nah kan ini artinya kalau kita tahu, jadi sekecil apapun ya kita bisa lakukan itu, ya kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan. Ya inilah kalau kita lihat pada dasarnya orang yang berilmu itu peluang amalnya begitu besar. Kalau sudah amal banyak, insya Allah keselamatan akan ada di akhirat itu. Di dunia banyak nilai-nilai yang bisa dia lakukan dimanapun, punya anak dengan anaknya, ya rasanya ya di kantor seperti wasohibi bil janbi, berbuat baik kepada teman sejawat di kantor kita, ya tolong dia, bukan karena kita minta supaya gaji dia diparuh sama kita, enggak, karena ada anjuran ke arah itu. Adanya satu tim kita bilang di kantor itu mengerjakan satu bidang yang memang betul-betul, jadi apa, tolong menolong. Di Quran juga digambarkan, berbuat baiklah kepada siapa? Sohibi bil janbi, teman sejawat. Jadi jangan biarkan dia sengsara. Wah, biar aja dia kepala bagian kok, gajinya kan banyak tunjangannya, kalau bantu pun nggak dapat apa-apa. Nggak perlu, bukan itu. Bagi kita
Yakinlah satu saat, ya, apalagi digambarkan Rasulullah kan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong hamba selama hamba mau menolong saudaranya. Tolong aja, kita bukan harus minta ditolong dia. Nanti kapan-kapan dimanapun kita berada kesulitan, timbul pertolongan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi, kita tahu, kita tolong orang, Allah akan menolong kita dimanapun. Itulah indahnya punya ilmu itu. Jadi kebaikan banyak, perbuatan pun begitu, ya kita lakukan di mana saja, dan insya Allah. Jadi orang yang punya ilmu insya Allah akan afiah dunia dan akhirat. Demikian, wallahu a'lam.